Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai milenial, balik lagi ke channel aku, Yusuf PSG. Nah, sekarang kita sudah ada di kandang kelinci ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cara berternak kelinci dengan baik dan benar. Di sini kita sudah berada di sentra kelinci yang berada di Ambarawa, Jawa Tengah. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment di kolom komentar, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang. Yuk kita ketemu sama peternaknya yuk. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam, Mas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini saya mau tanya-tanya ya Pak Tri. Oh iya. Bagaimana cara-cara beternak kelinci dengan baik dan benar? Oh iya ya. Apa yang membuat Bapak tertarik beternak kelinci? Ya. Mila ini karena ya pertama itu saya tertarik itu karena yang pertama dengan hobi. Hobi itu adalah segalanya mungkin ya, karena kunci pertama itu adalah suka dulu. Ternak itu suka. Yang kedua memang kelinci itu termasuk hewan yang unik. Nah, hewan yang unik karena anaknya juga banyak, ada 10. Sekali ngelahirin 10 gitu ya? Ada 10. Minimal ya 6 lah, 6 sampai 5 itu yang di sini itu paling sedikit 6. Oh, itu. begitu. Juga di sini banyak tersedia makanan untuk kelinci, misalnya daerah-daerah sini itu mudah itu gitu. didapatkan gitu. Di samping Mudah. itu banyak itu tuh di sawah-sawah itu sebelah itu banyak kangkung-kangkung biasanya di sini itu. Oh, begitu. Rasanya itu untuk kelinci juga kayaknya ke depan itu kelinci itu memang daya tertariknya itu banyak yang Jadi prospeknya gitu corporate ya? ke depan itu karena di samping ini mau ya besok itu sudah ada untuk pedaging itu minimal bisa mulai ekspor. Oh Itu. begitu, jadi nanti tujuannya ingin ke ekspor juga ya? Iya, itu karena daging kelinci itu juga Disukai orang luar juga ya? itu untuk Kalau saya malah belum pernah makan sate kelinci, malah belum Pak. Kapan-kapan. Ya besok bisa itu. Itu karena banyak yang sate itu penjualannya gitu. Nah ini pertanyaan yang kedua nih Pak Tri. Iya. Saya tuh penasaran, bagaimana sih cara ngasih makan untuk anak kelinci tuh yang istilahnya belum ada bulunya gitu loh. Itu gimana sih caranya ngasih makan? Baiklah, untuk sementara karena berhubung kelinci baru lahir belum ada bulunya, itu biasanya masih di dalam kotak. Nah itu dengan berselimut bulu induknya. Oh begitu. Jadi belum bisa dia tuh keluar. Kalau keluar mungkin kedinginan ya, mungkin kedinginan nanti malah kececer itu kadang mati malah karena tidak begitu. bisa menyusu oleh induknya. Karena jadi gitu. itu dibuatkan kotak dulu gitu ya? Iya, itu nanti induknya yang apa istilahnya bulunya itu kalau di sini sebutnya bahasa Jawa yang brodol. Nah, brodol itu kan sendiri itu untuk Kayak menyelimuti gitu. untuk gitu itu ya? supaya hangat. Nah, itu untuk sementara untuk makan ya cuma ikut induknya saja susu. Oh begitu. Susu. Lah kalau untuk bisa dikasih makan, misalkan udah bisa makan kangkung misalkan, Iya. itu umur berapa hari atau berapa minggu? Itu sekitar 1 bulanan, 1 bulan sampai 35 hari itu sudah baru Oh 1 bisa bulan makan. itu baru bisa. Iya betul. Jadi selama 1 bulan pertama itu disusui oleh induknya gitu? Iya, terus Oh susui. gitu. Itu seperti itu totalnya. Itu sudah makan. Itu makannya kayak gitu, tontonnya gitu. Lah kalau untuk pakannya nih Pak, Bapak menggunakan pakan apa aja nih Pak? Pakan ini untuk sementara ya ini contohnya ini Oh ini ya? kangkung seger, tapi memang kangkung itu harus dilayukan. Oh harus dilayukan? Karena kangkung itu mengandung air dan ada getahnya, itu banyak kan gitu. Jadi harus dilayukan. Oh jadi kalau banyak, istilahnya banyak kandungan airnya itu kurang bagus ya? Kurang bagus untuk pencernaan kelinci itu. Oh begitu. Kalau saya dengar sih Pak, kalau kasih makan istilahnya sayur-sayuran yang masih basah itu juga pengaruh ke kesehatan kelincinya ya? Iya.
Oh, di samping itu juga nanti banyak itu penyakit itu biasanya yang namanya virus-virus gudik. ya? Gudik Oh, penyakit gudik. kulit. Itu sini ada. Itu memang kebanyakan kaki dulu. kaki Itu dulu. itu nanti kan Merembet-rembet kalau basah ya. itu kan diinjak-injak itu. Nah, nanti itu kaki. Dan biasanya itu sama hidung. Oh gitu. Kebanyakan itu jadi memang harus apa ya? Perhatian penuh juga kelinci itu juga itu harus fokus juga Fokus ya intinya ya. karena ya itu penyakitnya juga harus telaten. Contohnya itu telaten. Saya mau tanya nih Pak yang selanjutnya. Saya penasaran nih dengan botol yang kayak gini. Iya. Kenapa sih cara minumnya itu harus dikasih kayak gini? Kenapa nggak dinampan aja gitu? Inilah karena kalau kelinci itu kalau dinampan ya, dinampan itu biasanya malah kadang kakinya itu loh, kadang tuh kan nyeker-nyeker itu suka itu. Itu nanti tumpah malah basah itu juga nanti pengaruh nanti kalau basah itu juga penyakit. Kalau ini kan dia cuma semulutnya saja tuh ini cuma dijilat-jilat itu iya. karena ini ada istilahnya gotri ya ini ya. Iya, Jadi gotri. pengatur jadi kalau ini nggak dipegang gini atau nggak dijilat kelinci nggak keluar airnya. Oh gitu ya. Ya, ya. Misalnya gitu. Karena gini. Sama hemat air juga mungkin ya Pak ya? Iya, memang gitu. Kalau mancur malah membasahi. Oh gitu. Gitu, Jadi nanti airnya itu nyampur sama kotorannya malah jadi kurang baik ya. Jadi kandangnya jadi malah basah. Kan bagusnya yang kering-kering biasanya gitu. Oh gitu ya. Ah. Ini yang selanjutnya nih Pak. Apa saja sih penyakit yang bisa menyerang kelinci? Dan bagaimana cara menanggulangi penyakit tersebut Pak? Ya. Baiklah, untuk masalah penyakit memang tetap semua yang hidup kadang ada sakitnya. Oh iya. Satu juga kelinci. Kelinci itu yang banyak sekali itu biasanya itu penyakit kulit yang disebut dengan gudik. Nah, gitu. itu. Yang pertama itu ada juga istilahnya diare atau mencret itu ya. Oh, Itu ada juga ya? Ada, mencret itu. Mencret itu juga kayaknya makan itu juga rasa-rasen. Oh Gitu. gitu bisa. Yang ketiga yang banyak mesti termasuk gagal. Nah, itu mesti banyak yang istilahnya gagal itu dalam arti banyak mati kalau ketika kena penyakit itu adalah penyakit kembung. Nah, itu memang ada penyakit seperti itu. Ketika kembung itu karena mungkin sistem udaranya itu tidak bisa keluar. Jadi kayak manusia sesek ya mungkin ya. Karena seperti apa? Yang namanya Mungkin nggak bisa kentut asam gitu ya? lambung itu toh. Oh, asam Nah, itu lambung. kan juga bisa jaga. Oh, Nah, itu gitu. tapi kelinci itu biasanya kembung itu. Dan yang pertama biasanya kalau sakit kulit, Iya. itu gudik itu bisa ada obatnya, ada yang oles. Juga gitu. ini saya Wah, tidak ini tahu obatnya ya? Ya ini ada gudik ini untuk semprot. Saya pakai ini. Tapi yang lain juga mungkin ada yang pakai lain ya ini. Oh iya iya. Ini gudik ini saya pakai merek ini, coba ini. Anti infeksi ya? Ini cukup dengan semprot. Juga ada saya pakai obat yang namanya obat ini. Ini Warvexin. Oh gitu. Ini untuk banyak gudik juga, tapi alatnya adalah dengan cara disuntikkan. Oh gitu disuntiknya. Ini suntikan. Jadi nyuntik sendiri ya? Iya, ini suntik sendiri. Tapi untuk mental itu kadang ya sharing-sharing sama teman-teman itu kadang pakai itu daun pisang, ada yang pakai daun pepaya. Itu. Tapi kemarin juga ya alhamdulillah lah. Itu belum ada yang kembung ya. Kembung itu juga sharing itu ada yang pakai itu. Pakai sprit. Disepiti pakai sprit. Jadi dilolohkan gitu apa gimana? Iya, dilolokannya pakai suntikan tadi ya. Oh, pakai suntikan. Suntikan tapi yang sudah dihilangkan jarumnya. Oh gitu. Nah, itu disuntikan, masukkan. Ada yang kata bilang pakai tolak angin. Nah, itu ada tapi juga saya belum praktekkan itu loh. Ya semoga saya enggak. Itu. Itu juga sebagai pelajaran mungkin bisa menambah ilmu ya dengan cara sharing-sharing sama orang-orang. Teman yang apa aja sih jenis kelinci yang berada di sini dan berapa sih jumlahnya? Kecil yang ada di sini itu sebetulnya adalah banyak yang maaf. Banyak yang Australia. Oh, Australia. Australia biasa. Juga
ini ada keturunan-keturunan. Ini contohnya ada keturunan namanya New Zealand. Oh, New Zealand. NZ namanya NZ. Nah. Dan ini ada lagi ini rek lokal ini. Oh gitu. Yang hitam-hitamnya ada rek lokal. Itu cuma ada 3 macam baru ini. Kalau Karena untuk kalau jenis-jenis yang seperti itu yang tergolong mahal ya Pak ya? iya, yang tergolong mahal termasuk kita standar lah kita karena yo orang-orang ternak biasa lah Ya. kita itu ya paling Australia itu sudah biasa karena nanti kalau penjualan masalah sini kan penjualan anak itu nanti harganya masalah masuknya kadang sama. Oh gitu. Per ekornya sama masuknya jadi gitu. Nah, diambil pedagang itu sama biasanya gitu. Gitu ya. Kalau di peternakan ini tuh fokus ke produksi anak atau produksi apa sih Pak? Maksudnya produksi banyak-banyakan Indo ataukah banyak yang gitu? Gini, produksi sementara itu nanti kita untuk penjualan anak dulu karena kelinci kalau mengembangkan induk pasti juga harus mengembangkan kandang kan harusnya gitu. Oh iya benar. Itu maka juga nanti kita ya pertama kita kita nambah induk. Juga kita menjual anak dengan cara nanti kita pilih anak-anak yang mungkin bagus kita jadikan induknya. Ini yang terakhir Pak, Oh, iya. saya mau tanya apa sih tips dari Bapak Tri kepada teman-teman nih, seumpama yang mau belajar beternak kelinci, apa sih yang harus dipersiapkan Pak? Iya. Yang pertama mesti dasar pertama adalah harus siapa adalah ilmu yang pertama yang pasti ya itu ilmu itu. Yang kedua adalah suka cinta. Jadi Gitu. suka itu istilahnya hewan saja kan punya insting. Nah, itu harus istilahnya disayangi. Jadi maka diperhatikan. Syukur-syukur kalau kita ya mungkin kita sebagai seorang muslim ya. Dan saya kalau pagi itu kasih makan saya setelkan tilawah. Oh gitu. Itu Ada tips khusus ya. juga yang kedua itu yang intinya adalah untuk menyayangi apa yang kita ternakkan. Dan itu juga jadi si kelinci itu juga merasakan kalau kita itu disayang oleh majikan kita misalkan gitu ya Pak ya. iya, semua hewan pasti merasakan. Bisa saja kalau istilahnya kalau nggak mau dipukul itu juga nanti akan berdampak pada kelinci sendiri. Oh, Kadang gitu juga nggak berkembang-kembang atau gimana itu juga istilahnya kayak stres itu kan. Beda kalau dia itu merasa nyaman Iya. gitu ya Iya. sama majikannya itu ya Pak. Iya. Oh iya. Itu. Yang penting pertama nanti disiapkan adalah suka dulu, ilmu, suka dulu. Karena walaupun tapi tidak suka kan juga tidak jadi. Oh, Karena iya. memang hobi dulu itu. Hobi kadang nanti masalah mungkin hasil kan yang menentukan yang awas saja maksudnya. Ya, gitu. Ya mungkin itu sudah baik Pak Tri. Oh, iya. Terima kasih sudah sharing-sharing, sudah mengedukasi penonton setia Yusuf Eski ini. Iya. Dan semoga ini bermanfaat. Amin. Semoga barokah. Amin. Terima kasih atas waktunya. Kami mohon pamit undur diri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu ya guys yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa diambil pelajaran ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.